Nah, ini kita berada di lokasi makam orang kita Dayak yang telah dihancurkan oleh PT Sungai Rangit. Nah, ini bukti nisannya. Nah, ini kuburan tua yang berusia 150 tahun. Di sini ada 9 makam yang telah dirusak. Nah, ini bukti-buktinya. Inilah perusahaan PT Sungai Rangit telah menyanggah bahwa perusahaan itu tidak merusak katanya. Tetapi ini di tengah sawit. Jaraknya dari makam ini ke sawit ini hanya 5 meter. Nah, ini. Nah, ini kita kasih tanda. Nah, ini kuburan juga makam ini di bawah sawit ini. Hancur. Nah. Nah. Ini jaraknya cuma 5 meter. Selamat siang, kami dari tim Sorot mengabarkan mendapat informasi ramai tentang penggusuran makam adat yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana berdirinya perusahaan di lokasi penggusuran makam tersebut. Ramai sekali para ketua adat, warga masyarakat di sana tak terima karena nenek leluhurnya yang telah dimakamkan di sana dibongkar atau digusur oleh perusahaan yang berdiri di bidang kelapa sawit. Saat ini kita sudah bersama dengan yang diberikan kuasa kepada warga masyarakat atau tokoh masyarakat adat di sana, yaitu dengan Bapak Herman Ranting ya. Pak Herman, kita tahu bahwa penggusuran ini tidak diterima oleh warga masyarakat Desa Mukti ya. Dan tokoh masyarakat adat setempat pun tidak menerima. Ini seperti apa ceritanya? Ya, sebelumnya Tabe selamat lindungan latai, salam sahudu kerdeng melempang, adil ketalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus. Terima kasih. Di dalam kesempatan ini kita akan menceritakan sedikit tentang kronologis kenapa dari PT Sungai Rangit Sampurna Agro Tbk ini telah melakukan penggusuran makam kepunyaan ahli waris masyarakat adat dari Desa Sukaraja yang terdapat makam tersebut berada di Desa Sumber Mukti di Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam hal ini diceritakan bahwa perusahaan tersebut diduga telah melakukan dengan sengaja pengrusakan ataupun penggusuran makam leluhur mereka yang berada di desa tersebut. Dan dalam hal ini sudah beberapa kali dilakukan mediasi atau musyawarah mufakat dari tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan yang hadir di sana juga pernah mengikuti musyawarah mufakat adalah Kapolres dari Kabupaten Sukamara bersama dengan Ketua DAD Sukamara dan juga pejabat sebagai Wakil Bupati Sukamara yang aktif sekarang ini telah melakukan mediasi untuk musyawarah mufakat di dalam permasalahan pelanggaran ataupun pengrusakan makam leluhur dari Desa Sukaraja tersebut. Tetapi telah berkali-kali diadakan musyawarah mufakat di sana dan ditentukan dengan dasar dan undang-undang kesepakatan hukum adat yang terdapat di dalam pasal 49 dari Tumeng Anoy. Itu sudah sepakat oleh para tua-tua adat waktu itu untuk membicarakan masalah ini dan para ahli waris, dan setelah itu malahan dari pihak perusahaan tidak menerima keputusan itu. Bahkan pihak perusahaan mengarah kepada sidang adat setempat, dan sidang adat dilakukan oleh para mantir adat dan para lembang setempat juga dilaksanakan dan sudah mendapatkan hasil, dan pihak perusahaan masih tidak menerima hasil keputusan tersebut. Dan kembali lagi diadakan rapat adat di kantor Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat. Di sana dihadiri oleh
unsur Tripika menghadiri di sana, dan para ahli waris dan para saksi dan juga para tokoh-tokoh masyarakat adat, para mancer adat dan para demang adat hadir di sana, dan juga dihadiri oleh ketua harian DAJ di sana, Haji Udan. Tetapi dalam keputusan sidang tersebut dari pihak perusahaan tidak hadir dan tidak datang dalam keputusan tersebut, alasan mereka tidak diundang. Baik, inilah bukti-bukti kronologis kesepakatan yang telah dilakukan oleh para mancer adat, dan ini makam yang telah tergusur itu, ini perkebunan sawit dari PT Sampurna Sungai Rangit itu, dan ini tempat makam. Nah, ini rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan ini tokoh masyarakat hadir di lapangan itu, semua ada di sini, dan ini waktu kita menghadap di Kabupaten Sukamara, ada Pak Kapolres Sukamara di situ, dan ada Ketua Dewan Adat Dayak Sukamara, dan sekaligus pejabat sebagai Wakil Bupati Sukamara juga. Nah, di sini kita sedangkan mediasi untuk musyawarah mufakat. Ada Kapolres yang memandu di sini sampai ini, dan di sini juga, dan berikut di sini kita kontrol ke lapangan. Ini para mancer adat, tokoh-tokoh adat, yang damang adat di semuanya ini menyaksikan, dan mereka menyatakan bahwa benar makam di sini telah tergusur dan telah ditanam oleh sawit. Mereka menyatakan tokoh-tokoh masyarakat adat. Nah, ini kita sidang adat ini dalam penyerahan fakta di sini. Penyerahan fakta di sini oleh tokoh-tokoh adat, mancer adat, tokoh-tokoh masyarakat adat. Ini ada perwakilan dari pihak PT Sungai Rangit Sampurna Agro Tbk, ini yang baju hijau ini ada di sini, dia menghadiri di sini, dan di sini damang adat ya setanah kayu darat dari kecamatan Kolam, Kota Waringin Lama, dia menandatangani persetujuan ini hasil sidang musyawarah adat itu ada di sini semuanya buktinya sidang adat. Dan ini yang kita di makam tadi, ini para pendawa cok ke lapangan dari ini Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Kota Waringin Barat, Pak Haji Udan, ini bersama sekretarisnya ada, ini Ketua BSP Berusaha Peruya Willy Tamubuju. Nah, ini tadi dia menyatakan di sini memang dinyatakan benar bahwa makam ini sudah tergusur dan sudah ditanami oleh kelapa sawit. Nah, jadi ini rapat adat berikutnya ini. Ini ada tokoh-tokoh adat damang ini memutuskan, tapi dia ini juga yang membatalkan keputusan itu, padahal dia ikut menetapkan, setuju juga ikut. Nah, jadi sampai di sini keputusan itu. Nah, ini waktu kita rapat di Kecamatan Kota Waringin Lama, dengan pertama ini penyerahan ini ke adat. Dan ini, nah ini hasilnya. Tapi dari pihak perusahaan tidak hadir pada waktu itu, malahan mereka mengajak ke sidang adat ke kabupaten lagi. Nah, begitu di kabupaten juga masyarakat adat itu kita terima. Jadi makam itu sudah diperkirakan 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Iya, makam di situ ada perkebunan ladang semua di situ. Jadi bekas kampung, apa istilah bekas kampung itu ya. Nah, itu bekas kampung. Nah, kalau secara undang-undang juga itu mereka sudah melanggar tatanan situs-situs budaya di sana itu kan, dan juga macam ada undang-undang terkait di situ, cagar budaya juga terkait di situ kan, cagar budaya terkait, dan termasuk undang-undang juga yang telah mereka langgar di situ. Nah, inilah yang tidak mereka akui dalam hal ini. Jadi artinya alasan mereka yang melakukan itu adalah kontraktor yang membuka. Nah, bukan dari pihak perusahaan. Bukan dari pihak perusahaan. Ya, sedangkan kontraktor itu adalah perintah dari perusahaan untuk membuka lahan tersebut. Ada berapa makam, Pak? Ada 9 makam. 9 makam. Iya, dalam 9 makam itu ada 10 jasad di sana yang ditanam, karena satu makam itu kembar. Oh, gitu. Nah, ya, jadi ada di makam ke-9 itu ada kembar, jadi 10 jasad di sana yang ditanam. Posisi makam tersebut apakah di dalam perusahaan tersebut? Di dalamnya. Di dalam perusahaan. Di dalam perusahaan tersebut. Di situ adalah penanaman sawit itu sudah ada ya kurang lebih 5 tahun lah mungkin. 5 tahun di situ. Penanaman sawit di situ. Dan pada saat itu dibongkar dan diratakan, pihak perusahaan tersebut tidak mengakuinya atau seperti apa? Jadi gini, makam itu bukannya dibongkar, cuma hanya digusur begitu, clearing, diratakan untuk penanaman sawit. Bahkan di tengah makam itu ada pokok sawit yang sudah dicabut karena ditanam di tengah-tengah makam. Oh gitu. Tengah-tengah makam. Bahkan sampai sekarang pun ada pohon sawit ditanam di atas makam. Di atas makam yang sudah 100 tahun itu. Nah, itu. Jadi inilah permasalahannya. Jadi masyarakat adat ini menuntut kerendahan hati dari pihak
korporasi ataupun dari pihak manajemen perusahaan tersebut, PT Sungai Rangit Sampurna Agro Tbk ini untuk membayar denda adatnya yang telah diperhitungkan oleh para tua-tua adat atau parameter adat dan lembaga adat tersebut, supaya permasalahan itu bisa selesai, karena mereka tidak mau juga tanah leluhur, makam leluhur mereka itu habis seolah-olah tidak terpelihara, ya kan? Jadi mereka tidak mau mendapatkan apa namanya itu ya, sumpah kesalahan dari para leluhur mereka. Jadi supaya aman lah, jadi selesaikan supaya makam itu akan mereka bangkitkan, mereka perbaiki lagi gitu kan, seperti selayaknya lah makam. Dan sampai saat ini pihak perusahaan tersebut sudah ada komunikasi dengan para ketua adat? Belum ada lagi komunikasi. Kemarin ada keputusan di Rumah Adat Kota Waringin Barat, tetapi keputusan tersebut hanya sepihak dilakukan oleh pihak perusahaan, dan dari pihak masyarakat adat tidak menerima keputusan tersebut. Tidak menerima ya? Tidak menerima. Tetapi begitu keputusan adat ini tidak menerima, masyarakat adat tidak menerima dari keputusan sidang tersebut, malahan dari pengurus ketua harian Dewan Adat Dayak Kabupaten Kota Waringin Barat ini menerima keputusan itu. Dana tersebut nanti kita kasihkan dokumen-dokumennya, semua dokumen pada kita, menerima dan memaksakan supaya masyarakat adat ini menerima keputusan itu karena ini sudah putus katanya. Padahal itu ditolak. Itu ditolak ya. Ditolak oleh masyarakat adat. Jadi inilah ironisnya di sini. Makanya hal ini kita berbicara di sini supaya ini kita bisa para petinggi-petinggi, pemimpin-pemimpin pusat maupun daerah memahami hal ini supaya masyarakat adat ini tidak tertindas. Supaya apa? Kita saling berdampingan. Intinya masyarakat adat di sana bukannya anti dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang masuk ke desa-desa mereka, tetapi harus memahami aturan-aturan yang ada. Jangan melanggar hak-hak masyarakat itu sesuka mereka. Itu minimal menghargai. Iya, minimal menghargai leluhur mereka ya. Iya, leluhur mereka. Nah, sebenarnya apa yang dituntut sama para tokoh masyarakat? Tokoh masyarakat hanya menuntut putusan adat itu saja untuk perbaikan makam tersebut. Perbaikan makam. Untuk pembenahan makam leluhur. Artinya bukan dipindahkan atau seperti apa? Ya, artinya kalau memang bisa dipindahkan, kita pindahkan. Kalau istilah sana kan ada sebuah tempat itu, tempat rumah ya, seperti istilah itu bermacam, karena di sana kan multi daerah, multi daerah, sukunya juga multi, suku Dayak itu macam-macam ini. Kalau daerah Dayak Kapuas kayak itu istilahnya sandung, tempat penyimpanan tulang-tulang di situ. Ya. Tulang-tulang. Kalau daerah lain apa sebetulnya kita kurang paham juga. Jadi supaya apa? Supaya makam-makam leluhur ini mereka kan istilahnya sesuai dengan keyakinan mereka, supaya terangkat kepada. Dan posisi saat ini sudah rata ya, berarti tidak terlihat makam. Sudah ada, dokumen sudah ada. Sudah ada semua. Sudah rata. Oke, Pak Herman, sebagai yang dikuasakan oleh tokoh masyarakat adat, penutup apa? Ya, kita mengharapkan di sini, harapan kami kita sebagai kuasa dari ahli waris ya, ahli waris dari masyarakat adat yang makamnya telah tergusur ini. Jadi kita menghimbau kepada pihak perusahaan, segeralah selesaikan permasalahan ini, jangan berlarut-larut. Kalau berlarut-larut takutnya nanti terjadi konflik horizontal lagi gitu kan. Karena jelas masyarakat adat ini sangat mengharapkan sekali supaya daerahnya aman, tentram, dan damai. Nah, jadi kalau pihak perusahaan menyelesaikan sesuai dengan permintaan para mantri adat keputusan mereka pada waktu itu, supaya diselesaikan dengan secepat mungkin dan kita dapat kedamaian lah dari daerah kita, tidak ada lagi keributan, bahkan konflik horizontal, kita jauhkan semuanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Demikian bincang-bincang kita bersama Pak Herman Ranting, salah satu orang yang dikuasakan dari tokoh-tokoh adat, yang dimana makam leluhur mereka telah diratakan oleh perusahaan yang bergerak di wilayah tersebut. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah, salah satunya yang berada di wilayah Kalimantan Tengah. Tadi sudah dibahas ya sama Pak Herman selaku kuasa dari warga Dayak Sukaraja ya, dari tokoh masyarakatnya, karena makamnya digusur atau diratakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di wilayah. Nah, saat ini sudah datang juga perwakilan dari Kalimantan Barat, Pak ya? Iya. Yaitu Pak Daru ya? Pak Barun. Permasalahannya di wilayah Pak Barun ini
hampir mirip ya dengan yang ada di Kalimantan Tengah. Ya. Itu seperti apa? Nah, masalahnya begini, masalahnya sawit juga. Sawit juga ya. Di situ di lahan di situ kan ada kuburan juga, ada Ada makam, kuburan, ya. Ada makam. makam umum. Terus di situ ditanam mereka sawit. Ditanam sawit Iya. di makam itu. Iya, Berarti hampir mirip kayak Herman tadi ya. ya sama saja lah. Itu mirip sekali, bukan hampir mirip, memang mirip. Yang kita acukan kan itu yang berdasarkan 20% belum tuh mereka. Mereka udah sering kali lah bertubi-tubi kesana kemari itu. Sudah, berarti ada tuntutan juga nih Iya. dari masyarakat desa apa itu? Bisa sungai dulu, Sungai dulu. Buru, Ya, Kecamatan Selatan, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Menanggapi hal seperti ini seperti apa sih, Pak Herman? Ya, Sama. jadi di desa Sungai Buluh, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang ini, awal mulanya masalah mereka itu mereka minta tolong juga kepada kita sebagai PSB tadi. Oh gitu. Nah, jadi di sana ada 38 buah makam. 30, 32 makam, 38 makam. yang tadi 10, yang Pak Herman yang pertama tadi 9, Ini dan di bawahnya 10. Heeh. Nah ini 38 38. makam. 38 makam itu dirusak oleh pihak perusahaan, dan pihak perusahaan telah mengakui dan telah membayar adat makam ini. Sudah ada perjanjian. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai, permasalahan makam itu sudah selesai. Cuma yang permasalahan oleh saudara Bahrut ini tadi adalah masalah janji yang 20% dari jumlah HGU. Oh ya. 20% dari jumlah HGU dengan PT Mitra Saudara Lestari, Iya. disingkat MSL. PT Mitra Saudara Lestari yang terdapat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Manis Bata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi dalam hal ini mereka juga banyak sekali melanggar situs-situs budaya juga di sana. Oh gitu. Ada budaya mereka langgar juga di sana, bahkan sungai, perambahan, bahkan tempat berburu juga tidak ada lagi di sana. Tidak ada tempat berburu sama sekali. Tempat burung-burung bertengger juga hampir habis dalam hutan-hutan di sana. Dan dia pun bergerak di bidang sawit. Sawit, perkebunan sawit semua. Nah, jadi inilah maksud Pak Bahrut itu, dia ingin memastikan bagaimana janji perusahaan itu yang 20% itu untuk masyarakat. Nah, selain itu juga mungkin dari perhatian masyarakat ada dari perhatian pemerintah maksudnya, bagaimana mencikapi perusahaan ini dari segi administrasinya, Iya. perdatanya, kan? Perdatanya. Nah, dari perdatanya, administrasi perdatanya bagaimana menyikapi ini? Apakah mereka ini betul-betul mentaati undang-undang yang telah berada sesuai AMDAL yang mereka miliki, atau bagaimana? Nah itu, apakah soal sepadan sungai itu habis digarap semua, hutan-hutan lindung habis digarap semua, jadi Berapa luasnya, Pak? Wah itu sangat luas sekali. 13.000 hektar kalau tercatat. 13.000. Kalau tercatat 13.000. 13.000 sekian. Yang tercatat itu dengan kapasitas pabrik itu 60 ton ya, berapa? Ya, Ya 60 ton TPS per jam. Per jam. Ya. Memang TBS ini, pabrik ini sudah pernah ditutup oleh masyarakat Udah pernah. selama 2 bulan ditutup. Itu masalahnya apa? Masalah makam tadi. Makam tadi. Iya, masalah makam. Tapi saat ini makam tersebut sudah dibayar kan? sudah diselesaikan secara adat. Secara adat. Walaupun itu sangat kurang gitu kan, karena sudah Iya. terlanjur oleh masyarakat menerimanya, ya kita okekan saja lah. Tapi masyarakat menuntut lagi tentang itu kan Yang 20% tadi itu. Sudah berapa tahun Pak Batu belum terrealisasi? 13 tahun. 13 tahun. Selama 13 tahun itu belum pernah ya dari perusahaan Mitra Saudara Lestari itu memberikan kewajibannya kepada masyarakat. Belum sama sekali. Oke, sekarang penutup. Ya, Apa sih yang diingin warga masyarakatnya? harapannya. Harapannya ke depan kan supaya realisasi yang 20% itu. Nah, itu aja. Untuk warga. Iya. Demi kesejahteraan Iya. warga masyarakat yang ada di sana. Iya. Dengan CSR-nya juga, CSR-nya jalan juga CSR juga tegak jalan, edukasi untuk pendidikan juga berjalan di sana. Nah itu. Jadi harapan itu untuk 20% kepada masyarakat itu harus dikembalikan lagi kepada masyarakat supaya perusahaan aman, masyarakat sejahtera. Demikian. Demikian bincang-bincang kita bersama Pak Badrun ya. Iya. Mereka mewakili dari wilayahnya juga perihal ada 20% yang belum terrealisasi dari pihak perusahaan
di mana warga masyarakat bisa sejahtera sebenarnya, bisa hidup layak apabila dari pihak perusahaan sama-sama mengerti tentang kehidupan bermasyarakat, apalagi untuk kehidupan warga di sekitar perusahaan yang mereka dirikan. Saya Fahri dari tim Sorot mengabarkan.